akan posting banyak produk menggunakan tools khusus Facebook Marketplace. Kita buka dulu toolsnya. Ini setelah instalasi maka akan muncul tools semacam ini. Kalau biasanya pertama kali instalasi kosong ya, ini kosong. Ini karena sudah saya pakai, maka di sini ada banyak akun Facebook yang sudah saya loginkan. Nah, nanti teman-teman bisa login unlimited, bisa 1, bisa 2, bahkan bisa 1000. Kalau kuat bisa 10.000 gitu. Tapi tergantung nanti kapasitas laptopnya dan internet, kecepatan internet kita. Nah, ini tools yang sangat sederhana sebetulnya, sangat sederhana sekali. Insya Allah mudah digunakan ya. Ini ada data terdiri dari proyek. Ini untuk tingkat lanjut nanti ya. Kalau kita mau pindah laptop, kita nanti bisa import semua data. Terus kemudian tambah akun. Ini nanti akan saya jelaskan satu-satu. Ini tambah akun kalau kita ingin menambah akun Facebook. Kemudian tambah tawaran. Ini kalau kita ingin menambah iklan atau membuat iklan. Kemudian ini ada tombol pilihan, ada pengaturan di sini. Kalau selalu di atas ini biar kalau kita misalkan membuka misalkan PowerPoint gitu ya, maka posisi tools ini selalu di atas. Tapi kalau kita centang lagi, ya maka ini bisa ditimpa seperti ini. Kemudian di pengaturan, ini pengaturan ini bisa kita atur ya, jumlah postingan per akun per hari. Kalau untuk akun baru disarankan jangan terlalu banyak, 1 sampai 2 ya, katakanlah 2 dulu ya. Tiap hari hanya membuat iklan atau postingan sebanyak 2 per hari untuk menghindari blokir dari Facebook. Karena kalau terlalu banyak nanti dikhawatirkan akan terdeteksi oleh Facebook, karena Facebook ini dibuat cara kerjanya bisa mendeteksi robot ya. Ini kan robot sebetulnya. Ini kita menggunakan robot ya. Robot yang sudah disetting bisa memposting secara otomatis walaupun kita tinggal nantinya. Nah, Facebook itu dibuat untuk bisa mendeteksi robot semacam ini, sehingga kalau terdeteksi khawatirnya Facebooknya akan diblokir. Nah, untuk menghindari blokir Facebook, maka untuk akun baru disarankan jangan terlalu banyak postingannya, maksimal 2. Kemudian ini ada delay antar post dalam hitungan detik. Saya setting 35 sampai 45 detik. Jadi nanti setiap postingan ya, antar postingan itu robot ini akan memposting antara 35 sampai setiap 45 detik. Jangan sampai di bawah ini, misalnya tiap 1 detik gitu ya. Ini bahaya. Saran saya di atas 35. Lebih besar angkanya lebih bagus. Tapi kalau terlalu banyak misalkan 100 detik kelamaan gitu kan. 100 detik sampai 200 detik kelamaan gitu. Sehari hanya bisa posting sedikit. Makanya paling ideal 35 sampai ya mungkin 45 lah. 45. Kemudian timeout loading element ini standarnya 60 saja ya. 60 saja, nggak usah diutak-atik. Kemudian di sini ada algoritma posting, maksudnya adalah cara kerja postingannya itu ada 2 pilihan. Apakah teman-teman mau menghabiskan lokasi untuk satu tawaran baru lanjut ke tawaran berikutnya? Maksudnya kan nanti kita akan membuat banyak tawaran ya. Atau habiskan satu tawaran untuk satu lokasi. Nah, ini akan kita ketahui nanti setelah praktek. Perbedaannya di antara 2 pilihan ini seperti apa. Opsi yang kedua, saya lebih sering pakai habiskan tawaran untuk satu lokasi baru lanjut ke lokasi berikutnya. Terus kemudian ini nggak usah, tidak terlalu penting.
kemudian kita simpan. Terus kemudian di sini ada tombol akun ya. Ini daftar akun yang sudah kita loginkan di tools ini. Kemudian ini judul tawaran kita, judul tawaran. Terus kemudian di sini ada keterangan jumlah foto berapa yang akan kita posting. Nah, kalau teman-teman baru menginstal ini biasanya masih kosong, karena ini saya sudah semingguan pakai alat ini ya, jadi ini sudah terinput seperti ini. Kemudian harganya ini juga tergantung settingan kita berapa, kondisinya seperti apa, kategori, kemudian label ini kata kunci ya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian ketersediaan, keterangan ini adalah deskripsi produk. Kemudian SK ini tidak terlalu penting, dikosongin. Nah, terus kemudian ini opsi. Kalau misalkan kita tidak ingin ketahuan teman kita jualan sesuatu, misalkan jualan herbal gitu ya. Kalau kita malu dikatakan penjual herbal, maka di sini ada opsi sembunyikan dari teman. Nah, kalau kita sembunyikan dari teman, ini ada opsi ya. Kalau teman-teman kita di Facebook tetap tahu kalau kita jualan, maka di sini bisa kita buat tidak. Nah, settingannya nanti bukan di sini. Settingannya nanti ya ketika kita akan posting. Kemudian jumlah postingan yang sudah terinput di Facebook ini jumlahnya sekian. Masing-masing akun nanti bisa berbeda. Terus kemudian nanti bisa kita aktifkan dan bisa kita nonaktifkan masing-masing postingan. Ini tandanya postingannya tidak aktif ya, dan hanya ini yang akan kita posting, tandanya ini ada tulisan aktif gitu. Nah, ini di tombol tawaran. Terus kemudian di lokasi kita bisa mencari lokasi dengan mudah. Misalnya kita ingin pemasaran di daerah Bandung gitu, ketik saja Bandung, maka akan keluar daerah-daerah kecamatan di kota Bandung. Kalau kita ingin misalkan menjual di daerah Riau, maka di sini akan muncul kabupaten di Riau, ada Kabupaten Bintan, Karimun, dan seterusnya. Kalau kita ingin posting di Papua misalkan, ini juga akan muncul beserta populasinya ya. Populasinya juga di sini terdeteksi. Ya. Terus kemudian kalau kita ingin memilih semua wilayah ini, kita tinggal pilih semua di sini. Kemudian status jadikan aktif. Klik yes. Maka postingan kita nanti akan diposting di daerah-daerah ini yang aktif ya. Terus kemudian di tawaran aktif ini akan terlihat ya, akan terlihat banyaknya postingan, atau istilahnya kalau di Facebook Marketplace adalah listing. Jumlah listing, banyaknya listing yang sudah kita posting di Facebook Marketplace, semuanya akan terposting di sini. Ya, ini sudah cukup banyak. Nah, ini jumlahnya 559 aktif. Listingnya sebanyak 559. Nah, kita mulai dari menambahkan akun Facebook ya. Kalau teman-teman yang baru menginstal ini biasanya masih kosong, saya akan berikan contoh untuk menambahkan akun Facebook. Caranya adalah ketik data ya, klik data, terus kemudian tambah akun. Nama di akun Facebook, kalau kita masih ingat nama akun Facebook kita, silahkan ditulis. Ini bebas sih namanya sebetulnya, tapi karena saya mendapatkan akun Facebook dari beli ya, melalui Shopee, dan saya mendapatkan ID-nya ini, maka ini saya copy. Kemudian namanya nggak masalah, ini saja kita paste di sini. Kemudian kita tambah 6188 ya, 6188. Nah, kalau ID Facebooknya ini masih 0, berarti ini belum login posisinya. Listing hari ini masih 0, total listing 0, berarti ini memang belum kita posting ya. Kemudian ini biasanya
pasti limit. Limit itu artinya di sini ya, ada limit, ada lepas limit. Limit ini artinya masih terbatas, hanya bisa membuat listing atau postingan sedikit. Tapi terakhir pernah saya coba, walaupun akun limit ternyata bisa memposting 10 ya, pernah saya coba. Nah, ini tombol cek nanti ya ketika kita login. Caranya setelah kita tadi ya tambah akun, kemudian seperti ini, kita klik kanan, kemudian buka halaman profil di Chrome. Maka secara otomatis akan masuk ke halaman Chrome seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan tadi ya, kita pastekan saja. Kemudian passwordnya masukkan password yang sudah kita dapatkan. Atau teman-teman juga bisa membuat akun manual. Kalau misalkan tidak mau membeli di marketplace, teman-teman juga bisa membuat secara manual. Tentunya dengan mengklik tombol ini ya, create new account. Ini kalau mau bikin manual. Tapi kalau sudah dapat ID dan passwordnya, silakan tinggal paste di sini. Kemudian kita login. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan ya, ketika kita membeli dari orang lain, itu ada kemungkinan bisa login, ada kemungkinan yang kedua langsung blokir semacam ini. Ya. Nah, kalau penjual Shopee ini biasanya memberikan garansi. Login pertama bisa diganti dengan akun yang baru. Nah, kalau seperti ini ya, kita close saja. Nggak usah khawatir gitu ya. Nggak usah terlalu risau gundah gulana gitu ya dengan kondisi seperti ini. Langsung saja close. Kita jangan habiskan waktu untuk mengurus akun blokir. Kita langsung saja centang. Kemudian di sini data ya, klik data, kemudian hapus. Yes. Nah, karena saya sudah beli cukup banyak ya, kita coba lagi yang lain. Tenang, masih ada ratusan stok akun yang lain. Dan harga satu akunnya murah gitu ya. Jadi saya tidak galau ketika satu akun blokir. Kita ulangi lagi, tambah akun. Tadi tambah nomornya berapa tadi? 3435. Klik kanan, buka halaman profil di Chrome. Kemudian tadi ID-nya, kemudian passwordnya. Saya coba ketik manual biar tidak terdeteksi copy paste ya. Kita coba login. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu masih sama, checkpoint. Ini kalau checkpoint terus gimana ini? Oke, nggak masalah, saya masih punya banyak akun yang lain. Sudah ya, kita main secara cepat saja. Manual. 65. Pasti nanti ada yang lolos. Oke, biasakan kalau membeli itu ya, pastikan ada garansi ya dari penjual. Pastikan ada garansi dari penjual sehingga kita tidak rugi. Ini kita masih Garansi. ada garansi. Berubah semua. Belum dilogin kan?
Nah, sudah ada yang berhasil ya. Ini sudah berhasil, terus kemudian langsung saja kita close ya. Langsung saja kita close, terus kemudian tadi mana? Ini ya. Nah, ini kita sudah login tapi kemudian di sini belum terdeteksi. Ini tadi kita centang saja yang gagal login. Yang mana tadi? Nanti saja. Nah, kita posisinya tadi sudah login di sini, tetapi di sini ID Facebooknya belum terinput. Berarti di sini belum, oleh toolsnya ini belum terdeteksi ya. Sehingga perlu kemudian kita cek di sini. Klik cek, kemudian biarkan dia akan membuka dan menutup secara otomatis. Gitu. Nah, maka di sini ID-nya tadi kan belum terinput ya, masih 0, sekarang sudah masuk ID-nya. Kemudian nah, di sini jelas masih limit ya, karena ini masih akun baru. Kemudian statusnya sudah aktif. Ini sebetulnya siap digunakan, tapi sekali lagi postingannya hati-hati ya, hanya bisa diposting 1 sampai maksimal 3 postingan saja. Seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan langkah serupa. Kita lakukan lagi, kita tambah akun. Terus kemudian kalau kita sudah beli akun Facebook itu atau kita sudah bikin ya, silakan ditambah, lakukan cara seperti yang tadi hingga nanti kita punya banyak akun Facebook di sini. Sebisa mungkin jangan cuma 1-2 ya, tapi minimal 50, syukur bisa 100, syukur 200 gitu ya. Nah, setelah kita menginput akun Facebook dan kemudian di statusnya aktif, kemudian kita akan mencoba membuat tawaran. Kita klik data, kemudian tambah tawaran. Nah, di sebelah kiri ini adalah kolom untuk foto. Kita bisa klik di sini. Kemudian kita cari ya. Kalau kita sudah siapkan gambarnya, kita cari kira-kira file atau foto yang akan kita upload di Facebook Marketplace. Misalkan contoh, saya ingin posting tentang pupuk ya. Saya mau mengambil gambar beberapa karena saya mau jualan pupuk, misalkan ini ya. Kita ambil 5, kita pilih, kita seleksi ya, tekan tombol kontrol di laptop ya, kemudian kita klik, kemudian open. Nah, maka datanya ini sudah masuk. Kemudian keterangan ini kalau di Facebook ya, misalkan ini seperti ini ya. Kalau kita melihat iklan di Facebook Marketplace, nah, ini ada semacam deskripsi. Jebakan pair otomatis. Tikus akan otomatis terjepit saat menginjak perangkap tikus ini. Nah, ini adalah deskripsi produk. Kalau di dalam tools ini, posisi deskripsi produknya ada di sebelah sini, sebelah kanan. Ya, nah ini kita tulis saja deskripsi produk yang akan kita jual. Karena kita menjual pupuk untuk ternak, ya mari kita tawarkan gitu ya, dengan bahasa copywriting kita atau teknik menulis iklan. Misalkan ini hanya sekedar contoh saja ya, hanya sekedar contoh. Ternak kurang bobot, angka kematian tinggi, anti galau, dan sering sakit. Ini solusinya. Ini tadi ternak atau pupuk ya? Pupuk ya? Oke. Hasil panen meningkat. Sebentar. Hasil panen kita kasih ininya dulu, sengsaranya dulu. Kalau kita belajar copywriting ya, yang kita tekankan adalah sisi sengsaranya. Hasil panen segitu-segitu aja. Hasil panen minim, segitu-gitu aja. Enggak.
pernah ada peningkatan, Bahkan cenderung menurun. bahkan terus menurun, dimakan hama. Ini solusinya. Pupuk ajaib bermanfaat, tingkatkan hasil panen melimpah Hingga 100%. hingga 100%, Ya. plus mempercepat masa panen. Garansi kepuasan dan keaslian produk. Bayar di rumah atau COD, konsultasi dan pemesanan hubungi 0821 344 77793. Ya, tentunya teman-teman cantumkan nomor teman-teman sendiri, jangan nomor saya. Ya. Nomor saya juga boleh, nanti ordernya ke saya semua. Ya. Nah, maka ini akan tampil di deskripsi produk. Terus kemudian judul ini kalau bisa semacam memberikan sebuah ancaman ya, agar orang merasa tidak aman di dalam hidupnya yang terkait dengan panen. Ya, bisa kita persingkat dari sini ya. Hasil panen terbatas. Kalau bisa kita memilih kosakata yang pas ya, agar tidak menyinggung orang lain. Hasil panen terbatas. Kemudian Panen terus menurun. Ini solusinya. Kemudian kategorinya di line-line ya. Kalau saya seringnya selalu di line-line, kecuali memang teman-teman memasarkan produk yang ada di dalam kategori ini. Sepeda aja kan. Sepeda. Tapi kalau saya biasanya tergantung target pasar. Kalau kita memasarkan produk yang sering dicari oleh laki-laki, maka saya kategorikan di barang